Halo semua, kali ini Umam TV akan mereview film Boko Channel yang judulnya Uber-Uberan. Dalam bahasa Jawa, uber-uberan jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah kejar-kejaran. Dalam film ini menceritakan Pak Gendut dan Mukidi yang dikejar oleh bapaknya Penyok, yaitu Pak Dekabul. Kenapa Pak Dekabul mengejar Pak Gendut dan Mukidi? Semua berawal dari Pak Dekabul yang motornya mogok. Di episode Gudang Keramat, Pak Dekabul yang hampir putus asa karena motornya sering mogok. Maka Pak Gendut yang dari awal ingin naik motor tiba-tiba memiliki ide untuk membawa kabur motor tersebut hingga lanjut ke episode Uber-Uberan. Kita lanjut ke cerita ini. Pada pelarian Pak Gendut dan Mukidi, motor yang mereka bawa kabur tiba-tiba mengalami mogok lagi. Dan di sanalah Pak Dekabul telah menunggu sambil bersandar di tembok sebuah bangunan. Hehehe. Montore lah kok macet neh piye iki? Kowe kuwi to, Pak Jegos numpak motor. Masalah tibake Mak Derosi wis ning kono no. Lagi-lagi, dasar otak Pak Gendut memang cerdas. Untuk menghindari kemarahan Pak Dekabul, Pak Gendut mengatakan bahwa motor Pak Dekabul memiliki prosneleng 8. Yang sebenarnya sepeda motor tersebut cuma memiliki 3 prosneleng. Hah, dasar Pak Gendut. Peh montore sampean tak akoni Mak De. Prosneleng masuk 8 di dalan munggah lho. Sik beyanter. Hingga akhirnya Pak Dekabul ingin Pak Gendut menghitung prosneleng tersebut. Hingga berhasillah kembali Pak Gendut membawa kabur motor tersebut. Hehehe. Sik to, Dut. Nek memang motor ki persnelinge 8 ya jajal tolong hitungno, 8 tenan pura. Ku gegek ngapusi. Siji Pak De ya. Pira Mak De? Hingga Pak Gendut dihentikan oleh seorang yang tiba-tiba berkata bahwa barang yang ditawarkan Pak Gendut tidak laku dijual kepada siapapun. Kira-kira barang apa? Bos, barang kanggo namu tak tawani rono-rono genek sing gelem. Lelekmu nawani nang ndi ae? Bakul rokok ngarepan omahku. Ternyata barang tersebut adalah celurit dari peti milik Pak Galino. Alasan Pak Gendut memberikan celurit tersebut kepada orang itu adalah karena Pak Gendut takut celurit tersebut digunakan untuk menyakiti Pak Gendut dan Mukidi. Hehehe, dasar Pak Gendut. Aku Dut, otak kuwi pancen cerdas. Kita lanjutkan ke Pak Dekabul yang masih terhalang oleh pagar yang dibawa oleh kedua tukang itu karena tersangkut. Maka semakin jauhlah Pak Gendut dan Mukidi melaju dengan Pak Gendut naik motor dan didorong oleh Mukidi. Dalam cerita ini Pak Gendut menang banyak. Hehehe. Seusai Pak Dekabul lolos dari pagar para tukang, Pak Dekabul melanjutkan pengejarannya kepada Pak Gendut dan Mukidi. Akhirnya, sampailah Pak Gendut dan Mukidi di depan pasar, namun pasar terlihat tutup dan di portal. Untuk menghindari Pak Dekabul, mereka berdua memaksakan untuk melintasi portal tersebut dengan mengangkat sepeda motor Pak Dekabul. Lucunya, setelah sepeda motor di atas portal, Pak Gendut meninggalkan Mukidi. Teriaklah Mukidi kepada Pak Gendut. Akhirnya Pak Gendut membantu Mukidi menurunkan motor tersebut dan mereka berhasil masuk ke dalam pasar. Kita berpindah ke Pak Kabul dan Pak Kabul pun tahu kalau Pak Gendut dan Mukidi masuk ke dalam pasar dan Pak Dekabul bermaksud menunggu Pak Gendut dan Mukidi di depan pasar. Lalu datanglah seorang wanita cantik nan seksi bagaikan bidadari. Ditawarlah Pak Dekabul untuk pijat plus. Singkat cerita, Pak Dekabul berhasil dipijat oleh wanita cantik tersebut. Selesai dipijat, kagetlah Pak Kabul dengan tarif hingga 1 juta rupiah dan Pak Kabul pun membayarnya. Wah, 1 juta mawon. Opo ki?
Lah wong sak juta kene kudu semaput mbok tambahi mawon aku. Kok gedeng aku. Latar beralih kepada kedua cewek cantik nan solehah, yaitu si Mbak Noni cem-ceman Pak Galino dan juga Mbak Tiwo, anak dari Pak Galino alias cewek yang disukai Mukidi. Kedua cewek cantik ini menuntun sepeda motor yang sedang kehabisan bensin. Syukurlah mereka melihat di ujung sana terdapat toko yang nampaknya juga menjual bensin. Mbak Noni, kela, enek bakul bensin? Karena mereka asik mengobrol dalam perjalanan, ternyata bensin telah habis diborong mas-mas yang lewat. Akhirnya Mbak Noni dan Mbak Tiwo melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki dan menuntun sepeda motor. Waduh, telas ya Mbak. Loh, lah kayak mau ketok ijik loro Mbak Noni. Lah yo. Lagi tas di tuku Mas Wimang. Terus piye neh, yus ta ayo nuntun. Nggih pun, Mbak, monggo. Kembali ke Pak Gendut dan Mukidi yang telah di dalam pasar, mereka berdua memiliki ide dengan menyamar menjadi pedagang di dalam pasar. Mereka pun berhasil mengelabui Pak D. Kabul. Akhirnya, Pak D. Kabul menyusuri pasar dan menemukan dua wanita terikat. Pertanyaannya, siapa yang menyekap kedua wanita itu? Ternyata kedua wanita itu adalah penjual yang asli di pasar tersebut. Ini kalau kehidupan nyata sudah termasuk kriminal ya. Kita lanjutkan ke Pak Gendut dan Mukidi yang terus berlari dengan sepeda motor Pak Kabul. Dan Pak D. Kabul pun terus mengejar dengan menggunakan topeng gorila. Latar kembali ke pemukiman hingga Gendut dan Mukidi terjatuh menabrak roda mobil yang menggelinding. Namun Pak D. Kabul tidak segera menangkap Pak Gendut dan Mukidi hingga Pak Gendut dan Mukidi berhasil lari kembali. Ya yo sampan aja percaya mbek gendut to Pak D. Ya cah kuwi lho, umur karo gobloke le balapan. Yo panggah menang gendut karo Mukidi lho Pak D. Kok delok tak genek ke lho. Lah dalah, kok gedeng aku.